Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Seperti yang kalian tahu, kalau Mimin udah pernah ngebahas tentang salah satu film yang berlatar belakang perampokan tiga brankas legenda. Nah, kali ini Mimin bakal lanjut ke film lanjutan dari Army of the Thief, yaitu Army of the Dead. Kali ini film menceritakan tentang perjalanan Dieter setelah ia direkrut oleh sekelompok orang yang memiliki misi untuk membuka brankas terakhir karya dari Hans Wagner. Namun perjalanan Dieter di film ini takkan semulus perjalanan dirinya dalam membobol ketiga brankas pertama. Di film ini Dieter dan kawan-kawan terbarunya harus berjibaku dengan para zombie ganas. Pasalnya brankas terakhir tersebut berada di kota Nevada, tempat para zombie berkumpul dan membentuk kerajaan mereka sendiri. Penasaran bukan? Scene dimulai dengan menampilkan para tentara Amerika Serikat yang sedang berjalan menuju markas mereka untuk membawa sebuah muatan. Mereka berbondong-bondong demi berusaha menjaga paket yang akan mereka antarkan. Namun saat mereka sedang bersantai dan bersenang-senang, mereka lengah dan tak melihat sebuah mobil dari arah berlawanan datang, lalu menabrak truk tentara yang membuat ledakan cukup besar. Karena kecelakaan fatal itu, tim memutuskan untuk berhenti sejenak. Terdapat beberapa korban dari tim mereka yang tewas akibat kecelakaan tersebut. Setelah itu, sang kapten menelpon atasan mereka untuk memberitahu bahwa tim baru saja mengalami kecelakaan dan kontainer muatan mereka terbuka. Mendengar hal itu, atasan mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menjauhi kontainer tersebut. Tetapi semua hal itu telah terlambat karena tiba-tiba zombie muncul dari kegelapan, melahap dengan buah salah satu anggota militer yang hendak memeriksa kontainer tersebut. Melihat rekannya tewas dilahap oleh zombie, akhirnya dua orang tersisa dari militer langsung berusaha untuk kabur berlari. Dengan lari yang terbata-bata, mereka pikir mereka telah bebas dari zombie yang mengajarnya. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Namun ketika salah satu dari mereka meremehkan kecepatan zombie tersebut, zombie yang mengejar mereka tiba-tiba muncul secara mendadak. Dan akhirnya mereka berdua pun dilahap hingga menjadi zombie sepertinya. Kini mereka bertiga mempunyai rencana untuk mendirikan kerajaan zombie di Nevada. Kemudian, scene berpindah kepada seorang kepala keluarga bernama Scott yang memiliki restoran burger di kotanya. Ketika dia sedang melayani pelanggannya, seorang pria tiba-tiba menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai Blee Tanaka. Tak ada yang tak mengenali siapa itu Tanaka. Scott pun langsung mengajaknya untuk duduk dan bertanya maksud serta tujuannya menghampiri dirinya. Tanaka membuka pembicaraan dengan mengatakan jika ia memiliki sebuah brankas terakhir yang berisi uang sebanyak 200 juta dolar yang telah digantikan oleh pihak asuransinya. Ia tahu brankas tersebut tertanam di ruang bawah tanah kasino miliknya yang berada di Nevada. Masalahnya, pihak pemerintah telah menarik sebagian militer di daerah Nevada dikarenakan wabah zombie yang semakin menyebar di sana. Sebagai gantinya, Tanaka akan memberikan Scott sebanyak 50 juta dolar yang akan Scott bagikan kepada tim-timnya apabila ia mau mengambil resiko untuk membuka brankas tersebut. Tanaka pun memberikan cetak biru dari brankasnya dan meminta Scott untuk memikirkan tawarannya terlebih dahulu. Tak ada obrolan lebih lanjut perihal itu. Tanaka pun pergi. Lalu setelah pertemuan itu, Scott mulai memikirkan tawaran dari Tanaka. Kemudian scene berganti pada sebuah camp karantina, yang dimana di sana terdapat anak dari Scott yang bernama Cat. Cat berada di sana karena ia memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Setelah Scott dengan terpaksa membunuh istrinya sendiri yang perlahan telah berubah menjadi zombie. Di sana Cat bekerja sebagai pemeriksa kesehatan setiap pengungsi yang ada. Kembali ke Scott, di mana ia masih teringat bagaimana kejadian ketika ia membunuh istrinya sendiri. Saat ia terbangun, Scott mendapat telepon kembali dari Blee Tanaka yang meminta kepastian darinya. Tanpa berpikir lama, Scott langsung mengiyakan tawaran dari Tanaka untuk membobol brankas miliknya. Tanaka senang dengan informasi tersebut. Ia lalu menyuruh Scott untuk mencari pilot helikopter dan seorang pembobol brankas. Scott mulai menyusun timnya sendiri, dimulai dari seorang teknisi mesin bernama Maria yang merupakan kerabat terdekatnya.
Di sana Scott menjelaskan tentang misi yang akan ia tawarkan kepada Maria, sekaligus berapa banyak uang yang akan Maria dapatkan dari misi tersebut. Mendengar tawaran yang sangat fantastis, tak ada alasan untuk menolak ajakan tersebut. Akhirnya Maria bergabung. Di posisi ketiga, Scott menghampiri seorang pria bernama Van Doroh, yang juga merupakan mantan rekan Scott semasa mereka bertugas sebagai tentara. Di sana Scott pun mengiming-imingi Van sejumlah uang. Van yang memang membutuhkan uang memutuskan untuk menghilangkan ketakutannya terhadap zombie untuk bergabung bersama tim yang akan Scott bangun. 3 orang telah siap untuk menjadi bagian dari pencarian brankas terakhir milik Tanaka. Kini Scott menghampiri seorang wanita bernama Mariana yang handal dalam mengemudikan helikopter. Scott mengiming-imingi uang sejumlah 2 juta dolar. Dengan 100% ia terima langsung. Setelah itu barulah Scott membutuhkan seorang pembawa brankas, yakni Dieter. Scott dan Maria menghampiri sebuah toko kunci. Di sana mereka bertemu dengan Dieter yang terkesima dengan cetak biru milik Scott. Dieter benar-benar yakin jika ia adalah satu-satunya tukang kunci yang bisa membuka brankas tersebut. Tak peduli uang yang akan ia dapatkan, yang terpenting ia bisa ikut serta dalam pembobolan brankas milik Tanaka. Dan orang terakhir yang bergabung dengan Scott adalah seorang streamer bernama Gazman. Ia merupakan orang pemberani yang mau membunuh zombie di hadapan para viewers internetnya. Setelah semua tim terkumpul, mereka menyiapkan masing-masing perlengkapannya. Hingga keesokan harinya mereka diberi arahan terlebih dahulu oleh Tanaka. Tanaka menjelaskan bahwa di atap kasino miliknya terdapat helikopter darurat yang bisa mereka gunakan untuk kabur dari kejaran zombie. Ia juga memberitahu bahwa misi ini bisa sangatlah mudah apabila tim bisa berkoordinasi dengan baik dan saling melindungi satu sama lain. Saat Tanaka sedang menjelaskan zombie yang berada di sana, Dieter tiba-tiba terkejut ketika ia diharuskan membunuh seorang zombie. Scott mengarahkannya dengan memberitahu Dieter untuk menembak kepala dari zombie apabila ia bertemu dengan mereka. Lanjut, setelah berhasil memasuki kota Nevada, tim harus bergerak menuju Strip hingga akhirnya mereka akan tiba di kasino. Di dalam kasino mereka harus melewati sebuah rintangan yang tak terlalu sulit untuk dilewati. Dan disitulah mereka akan bertemu dengan mahakarya terbaik dari Hans Wagner. Semua persiapan telah selesai. Tim pun tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka semua. Di akhir pertemuan, seorang pria bernama Martin tiba-tiba datang dan memperkenalkan dirinya sebagai kepala keamanan Tanaka. Ia meminta kepada siapapun untuk memanggilnya apabila mereka membutuhkan sesuatu. Setelah itu, Tanaka bertanya apakah Scott sudah memiliki rencana untuk memasuki kotanya. Scott menjawab, tentu. Pada malam hari ia akan bertemu dengan putrinya yang bernama Kat. Di tempat karantina, Scott meminta izin kepada Kat untuk memasukkan rekan-rekannya ke dalam markas untuk mengeluarkan mereka dari kota. Kat awalnya menolak, terlebih ia masih memiliki benci kepada ayahnya yang tega membunuh ibunya. Namun setelah cukup lama mereka berbincang, akhirnya Kat setuju. Dan keesokan harinya ia membawa Scott bersama tim kepada seorang pengembala bernama Coyote. Di sana Coyote akan menuntun tim menuju perbatasan kota. Di dalam tempat karantina mereka kembali menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk bertempur. Termasuk Van yang mencoba untuk mengajari Dieter cara menggunakan senjata api. Namun tiba-tiba Kat marah kepada Coyote karena ia dengan sengaja mengeluarkan seorang ibu bernama Gita keluar dari kota. Ia menghajar Coyote hingga akhirnya mereka berdua harus dipisahkan. Di situ Kat marah karena Gita keluar dari kota menuju tempat yang berbahaya. Karena tak mau kehilangan Gita begitu saja, Kat memutuskan untuk bergabung bersama tim. Scott sempat menolak permintaan Kat. Ia tak mau anaknya harus kembali berurusan bersama zombie. Tetapi Kat memaksa apapun yang terjadi, ia ingin mencari keberadaan Gita dan anak-anaknya. Tak bisa melakukan banyak hal, Scott terpaksa membawa Kat ke dalam timnya dengan catatan ia tak diperbolehkan jauh dari dirinya. Akhirnya Kat pun diperkenalkan kepada tim. Lalu Scott sempat berbincang bersama Coyote tentang komposisi di dalam tim. Coyote berpendapat jika mereka masih kekurangan satu anggota lagi, sehingga ia merekrut penjaga karantina dengan bayaran $20.000. Tentu penjaga karantina itu langsung menerima tawaran Coyote. Terlebih ia bisa bersama Kat di dalam misi tersebut. Tetapi Kat bukanlah anak dari sembarangan orang. Van telah siap menghalanginya jika ia ingin melakukan sesuatu terhadap Kat.
Setelah semua perlengkapan serta komposisi tim telah lengkap, mereka pun mulai bergerak menuju pembatas karantina. Dengan muka penuh tegang dan ketakutan, perlahan tim bergerak keluar dari zona aman kota. Setibanya di luar, mereka langsung mendengar suara auman harimau zombie. Melihat harimau tersebut, semua tim langsung bersembunyi. Coyote menjelaskan bahwa harimau tersebut adalah harimau peliharaan dari salah satu raja zombie yang menguasai tempat ini. Tak lama setelah itu, harimau tersebut pergi. Kemudian, Coyote tiba-tiba mendekati penjaga tempat karantina dan meminjam pistolnya. Tak disangka, Coyote justru menembak dia hingga kesakitan. Orang-orang terkejut dan bertanya mengapa. Apa yang penjaga itu lakukan sehingga ia ditembak. Coyote tak menjawab pertanyaan itu. Ia menjelaskan bahwa di dalam kota ini diharuskan untuk mengorbankan sesuatu demi memperlihatkan kepatuhan terhadap Raja Zombie. Zombie yang berada di kota ini tak seperti yang orang-orang pikirkan. Mereka memiliki pasukan bernama Alpha yang bisa berpikir dan bergerak dengan cepat. Sehingga Coyote terpaksa menumbalkan seseorang. Dan benar saja, setelah penjaga karantina diikat dan dibiarkan berdarah, dua orang zombie muncul secara mendadak. Mereka menargetkan penjaga karantina yang tengah kesakitan. Di sana terdapat sang raja dan sang ratu. Kemudian mereka berdua mendekati penjaga itu dan sang raja langsung menyeretnya jauh menuju tempat kerajaan mereka. Sementara sang ratu hanya menatap kepada tim untuk menandakan bahwa daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Setelah penjaga terseret cukup jauh, sang ratu perlahan mundur dan menghilang. Coyote menganggap hal itu sebagai kode bahwa sang ratu telah mengizinkan mereka untuk masuk. Tim pun kembali bergerak. Dieter dan beberapa anggota tim mulai ketakutan ketika melihat zombie seperti mereka berdua. Di kondisi sang penjaga, ia benar-benar ketakutan, berusaha untuk mengajak zombie itu untuk berkomunikasi agar tak memakannya. Namun tiba-tiba raja yang sesungguhnya muncul. Ia membawa tongkat yang membuat kawanan zombie patuh terhadapnya. Kemudian ia mendekati penjaga tersebut dan menggigit lengannya. Setelah itu ia melemparkan sang penjaga kepada kawanan zombie yang telah lapar. Di posisi tim Scott, mereka telah bergerak cukup jauh, memasuki sebuah gedung yang sangat gelap. Saat lampu sorot dinyalakan, Dieter terkejut ketika ia melihat banyak sekali zombie yang tertidur. Coyote memberitahu bahwa mereka sedang melakukan hibernasi dan meminta kepada siapapun untuk tak menyentuhnya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, bahkan beberapa anggota tim telah berhasil melewati mereka semua, seperti Scott dan Cat. Namun hal berbeda dialami oleh rekan dari Gasman, yakni Chambers. Ia merasa kesulitan saat melewati kawanan zombie yang sedang tertidur, hingga ia tak sengaja menyenggol salah satu zombie yang membuatnya terbangun. Terkejut, Chambers langsung membunuhnya secara perlahan. Tetapi ternyata itu adalah awal dari segala permulaan. Ya, ketika ia membunuh zombie tersebut, zombie yang lain justru terbangun dan berusaha untuk menyerang Chambers. Meskipun Chambers bisa menangani mereka, namun kawanan zombie berjumlah sangat banyak. Chambers pun perlahan kewalahan. Sementara timnya mulai khawatir ketika mereka sama sekali tak melihat keberadaan Chambers. Lalu mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pecahan kaca. Di sana Chambers berusaha untuk melepaskan dirinya dari kawanan zombie, tetapi usahanya gagal. Kawanan zombie mulai berkumpul, hingga akhirnya tak ada satupun anggota tim yang bisa menyelamatkannya. Karena tak ada kesempatan, Chambers menyuruh seluruh rekannya untuk kabur, dan tak lama bom pun meledak dengan sangat kencang. Satu korban mulai bermunculan. Scott langsung menarik Gasman yang tak rela meninggalkan rekannya. Setelah mereka berhasil keluar dari gedung, akhirnya tim berhasil menyentuh kasino. Setibanya di kasino, Scott langsung membagi tugas rekan-rekannya masing-masing. Ia bersama Kate akan mencari generator cadangan dari kasino. Sementara Van harus mengantar Dieter ke tempat berangkas berada. Maria dan Mariana pergi ke atap kasino untuk menyiapkan helikopter sesegera mungkin. Dan Peters bersama Coyote berjaga di luar kasino. Ada beberapa tim yang mengalami kesulitan dan ada juga yang mengalami kemudahan. Salah satunya Scott dan Kate. Sementara Dieter, Gasman, serta Van berusaha membunuh setiap zombie yang mereka temui sewaktu perjalanan menuju berangkas. Di posisi Martin dan Coyote, mereka tiba-tiba melihat sang ratu bersama anak buahnya sedang menatap ke arah mereka berdua. Karena melihatnya sebagai ancaman, Martin serta Coyote langsung bersiap siaga mengangkat senjata mereka masing-masing. Dan saat sang ratu bergerak, Martin langsung mengeluarkan senjata tali yang dengan cepat mengikat sang ratu.
Melihat ratunya disiksa, anak buahnya dengan cepat melompat ke arah Martin dan Hamper menggigitnya. Beruntung Coyote dengan cepat membackupnya dan langsung membunuhnya. Setelah berhasil membunuh anak buahnya, Martin menghampiri sang ratu, lalu dengan perlahan mengiris kepalanya hingga terputus. Melihat kejadian itu, Coyote bertanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Martin menjawab bahwa pemimpinnya menghadiahi uang yang sangat banyak jika seseorang berhasil membawakan kepala sang ratu. Namun Martin tak tahu akibat dari apa yang telah ia lakukan. Scene berpindah di posisi trio. Dieters akhirnya bisa melihat dengan jelas brankas terakhir yang ia bisa bobol. Karena mendapat informasi dari Tanaka bahwa terdapat sebuah rintangan, Dieter pun meminta sesuatu untuk ia jadikan sebagai tumbal. Fan yang mendengar hal itu langsung pergi ke atas dan kembali dengan membawa seorang zombie. Namun zombie yang ia bawa justru berusaha melawan, sehingga dengan terpaksa gas menembak. Akhirnya Fan kembali membawa zombie yang sekarang cukup patuh terhadap mereka. Ketika zombie perlahan jalan, mereka bertiga langsung bersembunyi. Dan tiba-tiba senjata muncul dari balik dinding menembak zombie tersebut. Setelah rintangan itu selesai, muncul rintangan terakhir yaitu tembok yang tiba-tiba menyempit serta menekan. Otomatis zombie tercincang hingga tak bersisa. Merasa semua rintangan yang Tanaka pasang telah habis tersisa, mereka pun langsung melakukan proses pembukaan brankas. Sementara yang lainnya berkumpul di bawah kasino setelah tugas mereka masing-masing selesai. Di sana mereka sedang menonton televisi yang memberitakan bahwa pemerintah telah menetapkan pengeboman terhadap kota Nevada. Awalnya pemerintah akan memberitahu 24 jam sebelum kota akan diledakkan. Namun mereka memutuskan untuk memajukan jadwal pengeboman. Hingga akhirnya tim hanya memiliki waktu 90 menit tersisa untuk keluar dari kota tersebut. Karena waktu yang sedikit, Scott mendesak Mariana untuk segera menyelesaikan helikopter yang sedang berusaha ia perbaiki. Kemudian tim menyusuli Dieter yang sedang berusaha membuka brankas. Tetapi kehadiran mereka justru membuat fokus Dieter terpecah. 4 kunci yang sedang ia berusaha buka harus kembali terseret karena kedatangan Scott dan kawan-kawan. Ia memberitahu apabila dirinya kembali melakukan kesalahan, maka brankas tersebut akan terkunci selamanya. Akhirnya tim memutuskan untuk diam sejenak. Scott mulai memikirkan estimasi waktu yang mereka perlukan untuk keluar dari tempat ini. Sembari menunggu Dieter menjalankan tugasnya, mereka terlebih dahulu menyiapkan jalan keluar untuk mereka kabur. Namun di satu sisi, sang raja dari segala zombie menemukan jasad dari ratunya yang dimana kepalanya telah menghilang. Melihat ratunya dibunuh begitu saja, sang raja mulai mengamuk. Ia membawa jasad ratu ke kerajaan dan memeriksa bagian tubuhnya, yang ternyata sedang mengandung seorang bayi. Tetapi bayi itu telah tewas karena induknya yang tewas terlebih dahulu. Disitulah sang raja mulai mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung kasino. Tim yang saat itu tengah berbahagia karena Dieter berhasil membuka brankas dengan cepat memindahkan seluruh uang yang berada di brankas tersebut. Scott ingin mereka bergerak cepat karena waktu yang mereka miliki hanya tersisa 20 menit saja. Setelah semua uang diambil, tim pun mulai kembali bergerak. Di sana terjadi perbincangan antara Scott dan Maria yang terlihat sangat berbeda. Scott bertanya kepadanya apa yang terjadi. Apakah ia memikirkan uang yang dirinya janjikan? Namun Maria menjawab, tidak. Ia mengikuti misi ini bukan karena uang, tetapi karena Scott. Diam-diam Maria menyimpan rasa terhadap Scott, namun ia tak bisa mengungkapkannya lebih jauh. Akhirnya ia hanya bisa mengelus Scott, dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena tiba-tiba lift terbuka. Puluhan zombie keluar secara mendadak hingga mereka berhasil membunuh Maria dengan sangat kejam. Melihat zombie bergerak dengan sangat cepat, tim segera saling melindungi satu sama lain. Mereka bergerak mundur sembari menembaki zombie-zombie yang secara perlahan mengerumuni kasino. Ketika seharusnya tim bisa kabur lebih cepat menggunakan jalur yang telah disediakan, rupanya mereka dikhianati oleh Martin. Ya, Martin tiba-tiba menutup akses pintu keluar dengan dalih jika mereka akan mati sia-sia di bawah sana. Akhirnya terpaksa tim pun mencari jalan alternatif. Tetapi sayang, zombie terlalu banyak. Mereka berusaha untuk saling menyelamatkan nyawa masing-masing. Sang raja pun mulai muncul. Dieters dan Fan yang sedang berusaha menahan semua zombie tiba-tiba kewalahan ketika menghadapi sang raja yang perkasa. Bahkan Fan yang memiliki keterampilan cukup hebat tak mampu menahan serangan dari sang raja. Saat itu sang raja benar-benar kuat. Beruntung Fan bisa terselamatkan setelah Dieters menumbalkan dirinya sendiri. Ia mendorong Fan ke dalam brankas dan menutupnya.
sehingga sang raja lebih memilih untuk memangsa The Eaters terlebih dahulu. Di posisi Scott, ia berhasil keluar dari zona berbahaya bersama Coyote dan Guzman. Mari kita melihat perjalanan Martin, di mana ia hendak memeriksa kepala ratu yang telah ia penggal terlebih dahulu. Tetapi saat ia membuka tas miliknya, ternyata kepala sang ratu menghilang, dikarenakan Coyote berhasil menukarnya terlebih dahulu. Sang Martin telah pasrah, harimau peliharaan dari sang raja telah berada di sisinya. Ia pun langsung melahap Martin hingga tewas. Di satu sisi, Scott dan yang lainnya terlebih dahulu menarik para zombie ke arah kasino, sehingga mereka lebih leluasa untuk pergi ke atap. Tetapi meskipun begitu, zombie masih tetap tak terbendung. Ratusan zombie mulai berlari mendekati mereka yang perlahan kewalahan. Dan salah satunya adalah Guzman. Ia terkena gigitan menyeramkan yang dimana membuatnya mengambil sebuah keputusan, yakni bunuh diri. Ia menggenggam bom dan meminta Scott bersama yang lainnya untuk segera berlari. Dalam hitungan sekejap bom meledak dan Scott bersama Coyote berhasil mencapai puncak. Namun setibanya di puncak, ternyata Mariana masih belum bisa menerbangkan helikopternya, dikarenakan ia masih memperbaiki beberapa bagian. Sementara itu sang raja telah berhasil mengejar mereka. Tak lama setelah raja tiba, Mariana langsung menyuruh mereka berdua untuk segera menaiki helikopter. Tetapi Coyote memutuskan untuk tak ikut dikarenakan ia ingin menahan sang raja, sembari menodongkan senjata ke arah kepala sang ratu. Coyote berharap ia akan tertunduk, namun ternyata dugaannya salah. Sang raja justru bertindak secara beringas dengan cara melemparkan tombaknya. Coyote pun tewas ketika. Meskipun begitu, ia berhasil menjatuhkan kepala sang ratu ke bawah hingga kepala tersebut hancur. Tak terima ratunya dibunuh begitu saja, sang raja mulai mengamuk. Ia mengejar helikopter yang mengarah menuju Olympics, tempat di mana sang raja menyekap keberadaan Gita. Di sana rupanya Kate telah bertemu dengan Gita dan hendak menyelamatkannya. Namun tiba-tiba penjaga yang telah mereka korbankan muncul sebagai zombie. Ia mulai menyerang Kate. Beruntung Scott datang di waktu yang tepat sehingga Kate berhasil mendapat bantuan. Mereka pun langsung diminta untuk segera pergi ke atas. Sementara sang raja bersama anak buahnya langsung mengejar mereka semua. Scott yang kewalahan dengan kecepatan sang raja meminta Kate untuk tak mempedulikan dirinya terlebih dahulu. Kemudian Scott mengeluarkan sebuah senjata ledak. Ia mengarahkan ke sang raja hingga ia terpental cukup jauh. Lalu setelah itu mereka bertiga bergegas pergi ke atap. Tetapi setibanya di sana rupanya helikopter telah tiada. Kate mengira Mariana telah meninggalkan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara baling-baling helikopter yang Mariana kendarai. Ia pun menurunkan helikopternya dan langsung menyuruh seluruh rekannya untuk segera naik. Setelah berhasil naik, Mariana bertanya di mana uang yang telah mereka dapatkan. Scott menjawab tak ada uang untuk kali ini. Saat Mariana hampir saja menaikkan kembali helikopternya, sang raja tiba-tiba berlari dan langsung melompat ke arah helikopter. Otomatis helikopter mengalami ketidakseimbangan. Scott berusaha untuk menjatuhkannya, namun sang raja terlalu kuat sehingga ia justru tak sengaja menembakkan senjata kepada Mariana. Scott benar-benar tak bisa melawan ketangguhan dari sang raja. Ia bahkan tergigit olehnya. Namun pada akhirnya Scott berhasil membuat sang raja terbunuh setelah ia menembak kepalanya. Meski begitu, helikopter tetap saja tak bisa menahan keseimbangannya, sehingga ketika kota Nevada telah dijatuhi nuklir, helikopter jatuh tak jauh dari kota. Mariana tewas. Sementara Kate dan Scott berhasil selamat, tetapi meskipun Scott berhasil selamat, ia tetap tak bisa bertahan hidup, dikarenakan ia mulai terinfeksi. Scott meminta Kate untuk membunuhnya saja. Dengan sangat terpaksa, Kate membunuh Scott yang perlahan berubah menjadi zombie. Tak lama setelah itu, Kate dijemput oleh pihak pemerintah. Kemudian scene berpindah kepada Van yang ternyata dilupakan setelah ia terjebak di dalam brankas. Setelah kejadian nuklir, ia berhasil keluar dari brankas dan langsung mencari mobil untuk pergi ke arah kota Utah. Di sana ia pergi ke bandara yang masih menyediakan pesawat. Namun saat ia menghampiri loket tiket, ia diusir dengan alasan jika pesawat yang tersedia adalah pesawat pribadi. Dengan santainya, Van mengeluarkan 3 gepok dolar yang jumlahnya sangat banyak, sehingga ia akhirnya diperbolehkan terbang menggunakan pesawat tersebut. Di tengah perjalanan, Van meminta 2 pramugari untuk menemaninya.
Tetapi perlahan Van mulai merasakan ketidaknyamanan. Ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet dan ternyata ia tak sadar jika dirinya telah tergigit oleh zombie. Sementara itu, pesawat sedang menuju negara Meksiko untuk berlindung. Tamat.